Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kita kedua kali ini di mata pelajaran akidah akhlak, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait iman kepada hari akhir, coba kita perhatikan Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa inna Allah yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Sebenarnya apa sih hari akhir itu? Kemarin beberapa dari kalian sudah menjawab. Ada yang menjawab hari akhir itu adalah hari kehancuran alam semesta beserta isinya. Kemudian ada juga yang menjawab kejadian yang benar akan terjadi sebagai tanda kehancuran alam semesta. Hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Kemudian hari di mana alam semesta dan seluruh isinya akan hilang. Dari jawaban-jawaban ini sudah menjelaskan apa itu hari akhir. Ya, jadi intinya hari akhir itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ditandai dengan kehancuran alam semesta ini. Kemudian ada juga yang menjawab seperti ini. Hari akhir adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi dari agama-agama dunia yang dominan, baik Abrahamik maupun non-Abrahamik. Tidak hanya 1-2 orang yang menjawab, ada beberapa yang menjawab seperti ini. Nah, oke. Ini adalah jawaban secara global, dan untuk yang pengertian yang terakhir ini kita skip dulu. Karena apa? Ini pengertiannya terlalu luas. Jadi nanti kita akan membahas eskatologi itu apa, Abrahamik itu apa, nanti panjang penjelasan. Jadi kita skip karena ini adalah pengertian hari akhir berdasarkan agama-agama yang ada di dunia. Jadi secara menyeluruh, secara global. Maka kita fokus saja pada pembahasan tentang apa itu hari akhir di dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya, hari akhir itu sama halnya dengan hari kiamat. Jadi nama lain hari akhir adalah hari kiamat. Nanti juga ada nama-nama yang lainnya, akan kita bahas nanti. Nah, hari kiamat atau hari akhir secara bahasa artinya adalah kebangkitan atau kehancuran. Yang maksudnya adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah. Nah, itu tadi pengertian dari hari akhir atau hari kiamat. Nah, kiamat itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan kiamat sughra, yaitu kerusakan sebagian dari alam ini. Contohnya adalah bencana alam, kemudian manusia yang meninggal, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah disebut dengan kiamat kubro, yaitu kerusakan dan kehancuran alam semesta ini beserta seluruh isinya sehingga dunia musnah dan berganti dengan alam akhirat. Nah, inilah hari kiamat yang nanti hari akhir nanti, ini adalah kiamat kubro ini. Nah, kapan alam ini akan hancur dan semua makhluk akan mati? Jadi kapan sih sebenarnya kiamat kubro akan terjadi? Jawabannya adalah wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bahkan di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, banyak orang-orang yang bertanya kepada beliau, kapan kiamat akan terjadi? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada Tuhanmu. Jadi yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah semata. Tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, dalam menghadapi atau menanggapi hari akhir atau hari kiamat ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan
orang-orang yang mengingkari, yang kedua golongan ateis atau mulhid, yang ketiga adalah golongan yang mempercayai. Nah, golongan yang mengingkari meyakini bahwa satu-satunya kehidupan adalah kehidupan di dunia ini dan tidak ada kehidupan selanjutnya. Jadi mereka yakin hidup ini hanya satu-satunya hidup ini di dunia. Jadi tidak ada kehidupan selanjutnya. Ini adalah orang-orang yang mengingkari hari akhir. Kemudian golongan kedua adalah golongan ateis atau mulhid. Nah, golongan ini mereka itu tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu adam, Tuhan itu tidak ada. Dan mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Nah, mereka percaya ketika mereka di dunia itu berbuat baik, maka nanti reinkarnasi mereka akan menjelma dengan bentuk yang lebih baik lagi. Apabila selama hidupnya beramal buruk, maka nanti reinkarnasinya juga akan menjadi lebih buruk lagi, misalnya menjadi kucing atau kambing dan lain sebagainya. Jadi mereka percaya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang mempercayai. Mereka percaya adanya hari akhir dan kehidupan itulah yang merupakan kehidupan yang kekal dan hakiki. Dan golongan ketiga inilah kita harus menjadi golongan yang ketiga ini, yang mana kita percaya dan kita meyakini bahwa hari akhir itu ada. Nah, kaitannya dengan golongan yang ketiga tadi yang meyakini, itulah golongan yang beriman kepada hari akhir. Jadi mereka adalah meyakini sepenuh hati dan adanya hari pembalasan terhadap semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi kalau kita beriman, kita yakin akan adanya hari akhir, tentunya kita mempersiapkan dari sekarang beramal ibadah yang baik, mempersiapkan untuk bekal kita di hari akhirat nanti. Karena kita yakin, kita percaya bahwa kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Jadi di dunia ini hanya sementara. Bahkan dikatakan bahwa kehidupan di dunia ini urip ki mek gurung mampir ngombe, istilahnya seperti itu. Jadi hidup itu hanya sebentar. Yang kekal adalah kehidupan setelah mati nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan beribadah sebaik-baiknya, berbuat baik, mempersiapkan amal untuk bekal kita nanti. Nah, ada beberapa nama-nama lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Akhir, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Nah, yang kita tahu nanti ketika kita sudah dibangkitkan kembali dari alam kubur, maka amal kita semuanya akan dihisab, akan dihitung. Kira-kira mana amal yang lebih banyak? Ketika amal kita lebih banyak yang baik, insya Allah kita akan masuk surga. Dan ketika amal yang buruk yang lebih banyak, kita akan masuk neraka. Seperti itu. Nah, Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, ini juga dikatakan sebagai Yaumuddin, hari pembalasan. Pembalasan atas apa? Pembalasan atas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Yang selanjutnya adalah Yaumut Tammah, hari bencana besar. Nah, dikatakan hari bencana besar ya, karena nanti ketika hari kiamat semua alam semesta ini akan hancur. Jadi akan terjadi bencana di mana-mana dan kita tidak bisa berlindung istilahnya. Ketika nanti mungkin kita beranggapan kita akan membuat benteng yang terbuat dari baja agar nanti ketika hari kiamat kita terhindar dari kematian. Tidak bisa. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini akan mati. Kemudian Yaumul Haqqah, hari kebenaran. Selanjutnya Yaumul Wazn, hari pertimbangan amal. Jadi amal kita akan ditimbang. Tadi ada Yaumul Hisab, perhitungan, sama juga dengan penimbangan Yaumul Wazni. Jadi amal kita akan ditimbang. Selanjutnya adalah Yaumul Qari'ah, peristiwa membingungkan. Dan juga Yaumul Jami, hari berkumpul. Jadi ketika sudah meninggal nanti, setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dikumpulkan di alam barzah. Kemudian Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Disebut juga dengan Yaumul Waqi'ah, hari peristiwa yang amat dahsyat. Dan yang terakhir bisa disebut juga dengan Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Nah, jadi ini adalah nama-nama lain dari hari kiamat yang sudah kita ketahui bahwa hari kiamat pasti akan datang dan hidup di dunia itu hanya sementara, maka kita harus mempersiapkan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dari Imam Syafi'i, jadi
Ini kutipan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jangan terpesona dengan kehidupan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Ya, jadi kita harus ingat kalau kita iman terhadap hari kiamat, kita tahu bahwa dunia ini sementara dan hari akhirat adalah kekal, maka kita harus benar-benar mempersiapkan amal kita untuk menghadapi hari akhir nanti. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, kemudian kita berfoya-foya di dunia, lupa beribadah kepada Allah, yang akhirnya nanti akan menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian penjelasan yang dapat Bu Fitri sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.